Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Romo Adi. Baik, terima kasih Dr. Yulce. Sahabat-sahabat komunitas Love Praying Family ya. Oke, Love Praying Family, selamat malam semua. Bisa mendengar suara saya ya? Baik, pertama-tama saya tuh mau mengucapkan terima kasih loh pertama-tama atas bantuan dari seluruh sahabat-sahabat ketika saya waktu itu promosi CD saya untuk pembangunan gereja di Jambi dan responnya sangat luar biasa gitu ya. Atas segala kebaikan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas juga kebaikan kemurahan hati dari para sahabat-sahabat. Nah, malam hari ini saya itu diminta oleh Ibu Regina, Romo kalau bisa kita bahan renungannya itu dari Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 8. Sebenarnya renungan bahan ini kok agak bertentangan dengan masa saat ini. Kita masa Advent mau merayakan Natal. Minggu depan itu sudah Natal. Sedangkan renungan yang malam hari ini akan kita bahas itu Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 8 justru menceritakan tentang detik-detik 6 hari sebelum Yesus sebelum Yesus meninggal akan merayakan perjamuan Paskah itu di mana Yesus akan meninggal. Nah, tidak berpanjang-panjang, saya akan share materi saya. Ini materi saya ini tidak murni materi saya. Ini ada tulisan dari seseorang, tapi baik kalau kita bahas bersama. Ini saya share. Oke. Ini materinya. Baik. Materi kita pada malam hari ini harga sebuah cinta. Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 8, bukan Yohanes bab 12. Kita akan baca dulu Injilnya. Ini betul bab 12, saya salah tulis. Bab 12 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca bersama. Saya akan bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita lihat pendahuluan.
Dalam pendahuluan ini saya mengatakan di sini, saya tulis di sini tentang cinta. Cinta bukanlah sebuah cinta kalau memperhitungkan harga. Cinta yang murni tidak pernah bisa dikalkulasi, hanya bisa dilihat dan dirasakan. Seperti cinta kasih seorang ibu kepada orang tua kepada anak-anaknya. Kalau dikalkulasi mungkin, kalau dihitung-hitung mungkin tidak terhitung. Tetapi sebagai anak yang baik, sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang punya iman, punya cinta kasih, anak dapat bisa merasakan dan melihat bahwa bagaimana begitu besarnya, begitu dalamnya cinta orang tua kepada dirinya. Nah, itulah yang dilakukan Maria untuk Yesus. Ya, Maria merasakan cinta dari Yesus, maka dia sekarang mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Yesus, dan sesuatu yang terbaik itu dengan harga yang sangat mahal, yaitu minyak narwastu murni. Nah, jadi mari kita melihat di sini, kita mencoba untuk merenungkan bersama bahwa melalui Injil ini yang mempunyai makna yang besar tentang arti sebuah cinta dan harga sebuah cinta, kita mau belajar darinya. Kita lihat penjelasan teks. Saya akan mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabat melihat per teks ya, per ayat. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. 6 hari sebelum Paskah. Ya. Ayat 1 ini mau menunjukkan bahwa kerelaan Yesus untuk menderita dan mati bagi kita. Ya. Yesus tahu bahwa dia akan mati. Nah, menurut New America Bible ya, New America Standard Bible, di situ ditulis demikian dalam bahasa Inggris, Jesus therefore 6 days before the Passover came to Bethany. Ya, Yesus karena itu 6 hari sebelum Paskah datang ke Betani. Menarik kata therefore ini. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ya, therefore ini. Therefore ini, kata ini mau menunjukkan bahwa apa yang Yesus lakukan itu berhubungan dengan konteks bab sebelumnya, yaitu di bab 11 bagian terakhir dari Yohanes 11. Yohanes 11 itu kisah tentang Lazarus dibangkitkan dari kematian, banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan ada semacam kesepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, jadi ketika ada kesepakatan itu dan Yesus tahu bahwa ada orang yang mau membunuhnya, maka Yesus menyingkir. Tetapi 6 hari sebelum Paskah, Yesus malah masuk lagi ke kota Betani itu. Yesus malah datang untuk bertamu di tempat di mana Lazarus dibangkitkan. Jadi Yesus balik lagi ke tempat di mana Lazarus dibangkitkan. Dalam Yohanes bab 11 ayat 53, di situ dikatakan bahwa tokoh-tokoh Yahudi bersepakat untuk membunuh Yesus. Itu menyebabkan Yesus yang tahu bahwa waktunya belum sampai lalu pergi ke dekat gurun untuk menghindar penangkapan. Tetapi pada waktunya yang memang sudah dekat, 6 hari itu, sekalipun Yesus pasti tahu adanya pencarian dan perintah penangkapan terhadap dirinya, ia sengaja kembali ke Betani dan mau mendekati atau memasuki Yerusalem. Ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan bahwa diadakan suatu perjamuan untuk Yesus. Kita lihat ayat 2a. Ya, di situ diadakan suatu perjamuan untuk Yesus dan yang melayani itu adalah Marta.
Di situ juga ada Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus yang juga hadir dalam perjamuan itu, dan pastinya ada Maria. Dari Matius bab 26 ayat 6 dan Markus bab 14 ayat 3, kita ketahui bahwa perjamuan itu tidak diadakan di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, tetapi di rumah Simon si kusta. Ini berbeda, kita lihat ya. Yang pertama melalui ayat 2 dan 3 itu. Bukan di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, tetapi di rumah Simon si kusta yang disembuhkan oleh Yesus. 2. Tindakan kasih Marta dan Maria, ayat 2 dan 3. Kita tahu bahwa sebetulnya ketika Marta itu mengundang Yesus dan mengadakan perjamuan untuk Yesus, dan mereka ini sebenarnya tahu bahwa orang-orang Yahudi tadi mau menangkap Yesus, tetapi mereka tetap mau melaksanakan perjamuan itu. Nah, di sini kita lihat dengan jelas bahwa Marta dan Maria melalui tindakannya ini sebenarnya sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dan tindakan ini adalah suatu tindakan yang luar biasa. Keberanian mereka untuk mengadakan perjamuan itu sebenarnya mau menunjukkan cinta mereka, kasih mereka kepada Yesus. Ya, tetapi melalui tindakan itu sebenarnya ada tindakan kasih lain yang lebih dari itu, baik dari Marta maupun dari Maria. Yang pertama, dalam perjamuan itu Marta melayani. Kita tahu bahwa di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Marta itu melayani Yesus. Di dalam bacaan yang baru kita dengar juga Marta melayani Yesus. Sekalipun dalam cerita ini maupun dalam Lukas bab 10, ini dalam Lukas ya, Marta dan Maria. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, Marta digambarkan sebagai sosok yang inferior, lebih rendah daripada Maria. Kita melihat bahwa Marta itu orangnya sibuk dan dia sibuknya di belakang. Tetapi apa yang dia lakukan di sini tetap merupakan sesuatu yang baik, yang patut ditiru. Nah, kita kan dalam kehidupan menggereja, kita sebenarnya dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayan-pelayan. Tapi kan ada tidak sedikit orang yang mungkin merasa rendah, merasa tidak pantas, merasa tidak kurang berpendidikan lah, bla 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 lah, merasa tidak bisa ngomong, merasa tidak pede dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa belajar dari Marta. Marta yang merasa dirinya lebih rendah dari Maria, tetapi dia mau tetap melayani Yesus dengan apa yang bisa dia lakukan. Gereja sebenarnya membutuhkan kita, ya, kita yang menjadi pengikut Yesus itu untuk melayani. Kita bukan saja sebagai penonton yang hanya duduk berpangku tangan. Jadi, kalau Anda bukan orang yang aktif melayani Tuhan, nah sadarilah bahwa hidup kita itu sudah berada dalam dosa yang pasif dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kan identitas orang Katolik, orang Kristen ketika dibaptis, dia mempunyai 3 jabatan sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, 3 jabatan fungsi ini yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Katolik, oleh setiap orang Kristen. Jadi kalau orang yang mengaku menjadi pengikut Yesus, orang Katolik ini tidak aktif di dalam kehidupan menggereja atau dalam masyarakat, boleh dikatakan ya dia berada dalam dosa yang pasif ya. Ini hanya istilah saja. B. Maria mengurapi Yesus dengan minyak, ya, minyak yang wangi, minyak narwastu.
ayat 3. Kita lihat di dalam bacaan Yohanes itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, harganya itu sekitar 300 dinar. Nah, dari mana kita tahu? Itu si Yudas mengatakan itu. Ya, dia memecahkan leher buli-buli atau botol dari minyak itu, terus dia curahkan itu minyaknya itu untuk mengurapi Yesus. 300 dinar. Itu di dalam Injil Matius dikatakan bahwa itu mendekati upah seorang buruh dalam 1 tahun, 300 dinar. Jadi 1 hari itu 1 dinar. Kita ingat ya, di dalam perumpamaan Yesus ketika ada tuan tanah yang mencari pekerja dan mereka sepakat 1 hari 1 dinar. Jadi minyak narwastu itu merupakan suatu minyak yang sangat mahal. Boleh dikatakan 1 buli itu, 1 botol itu seharga 1 tahun gaji buruh. Dan itu sangat mahal. Nah, inilah mengapa Maria melakukan ini, karena dia tahu dan dia merasakan bahwa Yesus itu mencintai dia dan dia mau membalas cinta Yesus itu walaupun dengan harga yang sangat mahal. Karena Yesus juga mencintai dia dengan harga yang sangat mahal. William Barclay mengatakan, love is not love if it nicely calculates the cost. It gives its all and its only regret is that it has nothing more to give. Cinta itu bukanlah cinta kalau itu memperhitungkan biaya atau harga. Cinta itu memberikan semua miliknya dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Ini sama bunyinya, saya langsung ke bahasa Indonesianya saja. Suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu. Dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Dan itu sudah Yesus lakukan kepada kita. Dia mengorbankan segala-galanya untuk kita. Dan cinta Yesus itu ya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Dan itu juga mau diungkapkan oleh Maria ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu itu. Nah, kita sebenarnya diajak seperti itu, diajak kita disentil seperti Maria memberikan sesuatu yang paling berharga kepada Yesus. Maria melakukan tindakan kasihnya dengan rendah hati. Ini terlihat dari ayat 3 yang mengatakan bahwa ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Maria memberi banyak, tetapi ia tetap memberi dengan rendah hati. Bagaimana kita tahu bahwa Maria memberikan semuanya itu dengan kerendahan hati? Itu terlihat dengan ketika dia menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya, melalui itu. Pada zaman itu, perempuan Yahudi yang menampakkan rambutnya dianggap tidak bermoral. Dalam tanda kutip dianggap sebagai pelacur. Tetapi Maria rela dianggap hina demi Yesus. Nah, ini luar biasa. Ya, dia menyeka dengan sesuatu yang sangat berharga dari seorang wanita, rambut. Ya. Kalau zaman sekarang kan rambut wanita bisa biar praktis kan dipotong pendek-pendek. Tapi zaman dahulu kan tidak. Kita masih ingat mungkin ibu-ibu yang hidup di generasi 70-an mungkin. Generasi bukan 70-an, generasi 50 atau 60-an, 70-an.
mungkin masih 80-an masih ada. Wanita-wanita itu biasanya akan merawat rambutnya sampai panjang tergerai dan disisir dengan rapi. Nah, itu adalah salah satu yang sangat berharga dari seorang wanita, yaitu rambut. Mahkotanya itu rambut. 3, alasan Marta dan Maria melakukan tindakan kasih. Ya, alasannya itu Marta melakukan tindakan kasih seperti itu jelas karena yang pertama kita ingat Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Jadi satu alasan yang pertama, alasan mengapa Maria dan Marta bertindak seperti itu karena Yesus yang sudah membangkitkan saudara mereka Lazarus. Ya. Terus untuk Maria mungkin ditambah dengan pelajaran firman Tuhan yang ia terima. Ingat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 39, Maria duduk di bawah kaki Yesus dan dia hanya mendengarkan apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan. Dalam hal ini kita seharusnya merasakannya jauh lebih daripada mereka. Kenapa? Kita itu terberkati. Kita lebih terberkati dari Marta dan Maria karena saat itu Yesus belum mati di salib. Nah, sekarang kita tahu bahwa Yesus itu mati di salib demi menebus dosa-dosa kita. Maka kita itu harusnya lebih bisa merasakan kasih Yesus yang luar biasa daripada Maria dan Marta waktu itu. Memang dikatakan bahwa Maria mengurapi Yesus untuk penguburan Yesus. Tetapi ini kemungkinannya ada dua hal. Kemungkinan yang pertama, Maria hanya bertindak sesuai dorongan Tuhan, tetapi ia tidak mengerti tentang kematian Yesus. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Maria mengerti tentang kematian Yesus yang sudah dekat, tetapi dia mungkin tidak mengerti sampai di mana tentang kematian Yesus itu untuk menebus dosanya. Tidak tahu. Nah, kita yang sudah tahu, harusnya kita bisa lebih daripada Maria dan Marta dalam mencintai Yesus. Ayat 4 dan ayat 4 sampai ayat 6. Ya. Ayat 4 dan ayat 6, yang pertama, dikisahkan, dituliskan tentang ada serangan terhadap tindakan kasih Maria. Ya, tindakan kasih Maria itu ditanggapi negatif oleh Yudas. Bahkan Maria diserang dengan perkataan sinis oleh Yudas. Ya, kata-katanya itu kan, wah, lebih baik minyak itu, ngapain habisin minyak yang 300 yang harganya 300 dinar yang mahal-mahal itu. Ngapain? Karena itu, nah ini perlu kita renungkan ya dari sini. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak berbuat baik, Anda banyak berbuat baik bagi Tuhan ya dan juga bagi sesama, tetapi banyak orang yang tidak suka dengan Anda, mungkin menggosipkan Anda, ya jangan heran kalau memang itu terjadi, Anda tidak mendapat pujian, Anda bahkan mendapat kritikan. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Maria sendiri yang sudah membuat sesuatu yang baik untuk Yesus, malah dikritik oleh Yudas. Yang notabene Yudas ini adalah seorang rasul. Ya, ini orang yang terdekat dengan Yesus. Menarik ini. Kadang kan kita diomongi oleh orang yang terdekat, bukan orang yang jauh. Justru orang yang terdekat itulah yang suka ngomongi kita, mengkritik kita, ya, yang tidak memuji kita, bahkan mencaci maki kita mungkin, bahkan mungkin mencibir kita ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Dua, orang yang mengkritik Yesus, Maria. Dalam Injil Yohanes hanya menceritakan Yudas sebagai pengkritik, ya, ayat 4 dan ayat 6. Ya, hanya Yudas.
Berapa hal yang perlu kita perhatikan dari kisah ini, dari cerita Yudas mengkritik Maria. Berapa hal yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, tetapi karena mendengarkan omongan kita, akhirnya ikut-ikutan. Nah, sama seperti ini, mungkin rasul-rasul itu juga akhirnya ikut-ikutan, mungkin. Ini salah satu alasan, ya, salah satu alasan mengapa kita dilarang untuk ngerasani orang. Tidak perlu ngerasain orang, gitu loh. Tidak perlu ada semacam gerombolan untuk ngerasain orang ngapain. Nah, ini yang terjadi, kemungkinan terjadi demikian juga terhadap Yudas dan terhadap rasul-rasul pada waktu itu. Pulpit komentari. Pulpit komentari ini adalah komentar di Bible, ya, di kitab suci. Dikatakan demikian. Bahasa, how really even good men are at times to respond to the suggestion of selfish but visible men. Bahkan orang-orang yang baik kadang-kadang siap untuk menanggapi usul dari orang yang egois tetapi logis. Itu yang dilakukan oleh Yudas, ya. Yudas itu mengkritik sesuatu yang tidak benar, tetapi kelihatannya logis. Nah, kadang kita juga seperti itu, ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, rasul-rasul yang waktu itu adalah orang yang baik, akhirnya juga setuju, mungkin setuju, dan kita setuju dengan tindakan yang sebenarnya tidak baik dalam hal ini yang diwakili oleh Yudas tadi. Karena apa yang dikatakan oleh Yudas itu sangat logis. Coba kalau minyak yang mahal itu dijual harganya, terus uangnya hasil penjualannya itu kita berikan kepada orang miskin, orang-orang mampu. Nah, itu kan sangat logis. Tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Maria itu punya tindakan simbolis untuk apa. Nanti akan dijelaskan di ayat yang selanjutnya. Sekalipun yang mengkritik banyak, belum tentu kritikannya benar. Ingat bahwa kebenaran bukanlah persoalan demokrasi. Yang banyak belum tentu benar. Para pengkritik dari tindakan kasih Maria itu ternyata adalah orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi dalam gereja, yaitu rasul. Awas, hati-hati juga. Mungkin ketika Anda melakukan suatu perbuatan yang baik, ada orang yang mengkritik di dalam gereja. Yang mengkritik itu siapa? Mungkin adalah para petinggi gereja. Mungkin saya mengatakan, ya. Nah, kritikan dan alasan Yudas, ayat 5 dan ayat 6. Yudas Iskariot sendiri tidak melakukan tindakan kasih untuk Tuhan, tetapi ia mengkritik orang yang melakukan tindakan kasih. Ya, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan Anda. Ada orang mengkritik orang yang melakukan perbuatan yang baik, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Bisanya hanya kritik, tetapi tidak bertindak. William Hendriksen mengatakan bahwa orang yang egois tidak bisa mengerti orang yang tidak egois. Menarik kan? Orang yang egois tidak bisa mengerti orang yang tidak egois. Maria itu orang yang tidak egois. Kalau kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, bagi kebaikan orang lain,
Ya, kita bukanlah orang egois. Tetapi orang egois tidak mengerti mengapa kita bertindak demikian. Karena orang yang egois itu biasanya lebih ke dirinya sendiri. Ya, berbuat sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. B. Yudas menilai harga minyak wangi itu, ya, menilai tinggi harga minyak wangi itu. Ayat 5, 300 dinar. Nah, menarik di sini. Ketika dia menghargai minyak narwastu itu dengan harga yang tinggi, 300 dinar itu, tetapi celakanya ia menilai rendah gurunya. Ya, ia menilai rendah gurunya sendiri, yaitu Yesus. Lihat Matius bab 26 ayat 15. Yesus dijual ke waktu itu orang-orang yang mau menangkap Yesus hanya 30 keping perak. Ini sama dengan harga seorang budak. Keluaran bab 21 ayat 32. Jadi dia menilai minyak itu tinggi sekali, tetapi Yesus dinilai dengan sangat rendah. Mungkin kita juga sama, ya. Kita mungkin juga menilai Yesus dengan sangat rendah. Kita menilai sesuatu mungkin lebih tinggi daripada Yesus. Bahkan mungkin kita bisa membayar lebih tinggi daripada Yesus. Ketika kita mau melakukan kebaikan, kita mau melakukan tindakan kasih bagi Tuhan, bagi gereja, bagi orang-orang lain, kadang kita melakukannya dengan setengah-setengah, bahkan mungkin apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan itu lebih rendah daripada kepentingan kita sendiri, daripada mungkin hal-hal yang lain yang hanya untuk kita lakukan bagi kepentingan kita. Jadi kurang besar, kurang dalam, kurang dalam di dalam memberikan pengorbanan bagi Allah dan juga bagi gereja, mungkin bagi masyarakat. Memang kalau kita menganggap suatu persembahan untuk Yesus itu terlalu besar, itu pasti berarti bahwa, ya, kita menilai rendah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita merasa bahwa saya mengorbankan atau memberikan pengorbanan kepada Yesus itu, pengorbanannya itu sangat besar sekali. Dan bisa menguras banyak hal dari diri saya. Itu sebenarnya kita menilai rendah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri ketika dia mengorbankan segala-galanya, mengorbankan dirinya, menebus dosa-dosa kita, dia itu mengorbankan dirinya sampai sehabis-habisnya, hidupnya. Ya. Sedangkan kita mungkin hanya sebagian kecil. Jadi kalau kita hanya menilai, waduh, aku kok memberi pengorbanan ini sudah setengah mati ini, bla 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 begini. Nah, awas itu, hati-hati teman-teman. Kalau kita punya pemikiran demikian, berarti kita menilai rendah Tuhan kita. Tuhan itu sebenarnya tidak minta apa-apa. Tuhan itu hanya minta kasih kita. Tuhan hanya mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kehendakmu, dan segala kekuatanmu, akal budimu. Itu saja sebenarnya. B. Yudas menilai tinggi harga minyak. Kok sudah lewat? Oke. Yudas mengatakan bahwa minyak wangi itu sebaiknya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Ayat 5. Dari usulan Yudas ini, dan juga dari Yohanes bab 13 ayat 29, ya, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu kas para murid Yudas itu adalah ekonom, bendahara. Dikatakan bahwa pada saat itu kasnya memang sering digunakan untuk menolong orang miskin.
Dan karenanya usul Yudas terlihat sangat logis. Ya. Jadi ketika Yudas mengusulkan lebih baik minyaknya itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin, logis saya mengatakan tadi. Karena memang para murid pada waktu itu ya banyak melakukan perbuatan yang baik, perbuatan amal, memberi kepada orang miskin. Ayat 3, bab 13 ayat 29 ini ketika Yesus makan bersama dengan para murid di malam terakhir, perjamuan malam terakhir, membasuh kaki para murid. Terus waktu itu Yudas yang kerasukan iblis itu dibisikkan untuk mengkhianati Yesus. Dan waktu itu si Yesus mengatakan, pergilah hai Yudas, ya, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Nah, mereka mengira, para murid mengira, Yudas itu pergi memberikan bantuan untuk orang-orang miskin ini. Alasan Yudas yang sebenarnya, Rasul Yohanes mengatakan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dari bagian ini ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Nah, ini pencuri. Yudas berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain sekalipun kritikannya salah, tetapi motivasinya benar. Sedangkan Yudas itu salah, baik dalam kritikan maupun motivasinya. Nah, jelas. Kalau kita mengkritik punya motivasi yang baik, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah mengkritik sesuatu dengan pikiran yang jahat, ya, dan motivasi yang jahat, nah, ini salah. Nah, ini seorang pencuri, ini harus hati-hati ini, ya. Ketika kita melakukan perbuatan amal, lakukanlah itu dengan baik. Jangan mengambil keuntungan dari tindakan amal itu. Karena kalau kita mengambil sesuatu yang harusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya kita berdosanya 2 kali itu sebenarnya. Berdosa mencuri dan berdosa terhadap mereka yang seharusnya kita bantu. Yudas menggunakan amal sebagai topeng untuk ketamakan atau pencuriannya. Pulpit komentari, motivasi yang berdosa sering menyembunyikan dirinya sendiri di bawah topeng hormat pada kebaikan yang lain. Awas, hati-hati itu. Ini sama saja dengan orang yang munafik. Dari semua ini terlihat bahwa daripada mengkritik Maria, seharusnya Yudas mengintrospeksi dirinya sendiri. Karena sebetulnya kritikannya muncul dari kebejatannya sendiri. Wah, ini panjang sekali. Saya lewati saja ya, karena sudah hampir malam. Baiklah, saya baca bahasa Indonesia saja. Kita melihat bagaimana pandangan seseorang bisa dibengkokkan. Yudas baru melihat suatu tindakan yang keindahannya melebihi yang lain. Dan ia menyebutnya pemborosan yang berlebihan. Ia adalah orang yang pahit dan ia mempunyai pandangan yang pahit. Pandangan seseorang tergantung apa yang ada di dalam dia. Ia hanya melihat apa yang ia siap dan bisa lihat. Jika kita menyukai seseorang, itu hanya bisa sedikit berbuat salah. Jika kita tidak menyukainya, kita bisa menyalah tafsirkan tindakannya yang terbaik. Ya, kalau kita suka sama orang, walaupun dia berbuat salah, enggak apa-apa. Ya, artinya itu teman baik, pangyo, hao pangyo, hopeng, hopeng. Tapi kalau kita tidak suka dengan seseorang, nah, walaupun dia sudah berbuat baik, tetap salah apa yang dikatakan orang, apa yang dibuat oleh orang tersebut. Pikiran yang bengkok menimbulkan pandangan yang bengkok. Dan jika kita mendapati diri kita sendiri menjadi sangat kritis terhadap orang-orang lain dan memperhitungkan motivasi-motivasi yang memalukan atau tak pantas pada mereka, kita harus untuk suatu saat berhenti memeriksa mereka
dan mulai memeriksa diri kita sendiri. Jangan seperti yang dikatakan oleh Yesus, balok di mata kita itu tidak kelihatan. Nah, balok di mata kita tidak kelihatan, tapi selumbar di mata orang lain bisa kita lihat. Ayat 7, ayat 8, sikap atau jawaban Yesus. Ada beberapa hal penting di sini. Dari kata-kata Yesus terlihat dengan jelas bahwa ia menyalahkan para pengkritik dan membenarkan Maria. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Biasanya, kalaupun kita tahu seseorang itu benar, tetapi karena yang menyerang atau mengkritik banyak, lalu kita memilih amannya dengan jalan berdiam diri, atau bahkan berpihak kepada para penyerang itu. Nah, ini jelas adalah sikap yang salah. Kita sebaiknya meniru Yesus yang berani membela orang benar yang diserang atau dikritik oleh banyak orang. Tidak jadi soal berapa banyak orang menyalahkan kita. Yang penting Tuhan membenarkan dan memuji kita. Rasul Paulus juga tidak memperdulikan penghakiman manusia dan hanya memperdulikan penghakiman Tuhan. Nah, bisakah kita mempunyai sikap seperti ini? B. Sekalipun saat itu Yesus membenarkan tindakan Maria, tentu saja itu tidak berarti bahwa ia menghendaki supaya pengurapan dengan minyak itu dilakukan setiap hari. Catat, bukan setiap hari. Perhatikan bahwa Yesus membela tindakan Maria itu dengan alasan bahwa itu dilakukan untuk penguburannya. Ayat 7. Dan ini menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Ya, Calvin mengatakan bahwa pada ayat 8 ditambahkan untuk menunjukkan bahwa tindakan Maria hanya benar untuk saat itu saja. Untuk selanjutnya mereka harus memperhatikan orang miskin. Ayat 8 dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang Maria lakukan itu adalah suatu persiapan untuk penguburannya. Ada yang berpendapat bahwa Maria sendiri belum tentu melakukan pengurapan itu dengan tujuan seperti itu. Tetapi Calvin menganggap bahwa Maria memang melakukan tindakan itu untuk penguburan Yesus. Jadi dalam hal ini Maria melihat lebih jelas daripada para rasul. Bagaimana Maria bisa melakukan itu? Calvin menjawab dari dorongan Roh Kudus. D. Yesus bukan menentang pemberian uang bagi orang miskin, tetapi Yesus menekankan bahwa pada saat itu prioritasnya adalah untuk dia, bukan untuk orang miskin. Jadi memberi kepada orang miskin itu suatu tindakan yang baik. Tapi pada saat itu mengurapi Yesus adalah hal yang terbaik yang terakhir. Hal yang sama terjadi dalam Lukas bab 10 ayat 38-42. Di mana sekalipun melayani Tuhan adalah hal yang baik, tetapi pada saat itu Maria itu melakukan suatu tindakan yang lebih baik, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan. Itulah yang terbaik. Nah, dalam hal ini kita itu diajak untuk menentukan prioritas apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan juga prioritas bagi Tuhan. Apa yang terbaik untuk Tuhan? Ayat 8 memberi petunjuk, orang yang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Pengurapan untuk Yesus itu tidak bisa ditunda, harus dilakukan pada saat itu. Jadi ada kata-kata now or never. Ini saya lewatkan saja. Jadi ini saja yang bisa saya kasih, yang bisa saya sharingkan dari bacaan Injil kita pada malam hari ini. Bahannya memang banyak, tetapi yang bisa kita pelajari adalah berikanlah kepada Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik
yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, maka itu perlu introspeksi. Apa sih yang Tuhan inginkan dari saya, dari Anda, dan bagaimana saya melakukannya itu. Dan beberapa penjelasan yang saya berikan, yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada malam hari ini, itu menjadi catatan untuk kita, bagaimana kita bersikap juga terhadap orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau melayani gereja, yang mau memberikan sesuatu kepada Tuhan dan kepada gereja. Tidak usah dikritik, tapi kita melihat bagaimana dengan diri kita sendiri. Apa yang sudah aku berikan kepada Tuhan? Dan apakah aku siap menerima kritikan, menerima juga hinaan ketika aku melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Itu saja yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan kepada sahabat-sahabat. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan